Nah, sorry, gue Gitu. potong nih. Ini kalau misalnya kemarin gue baca-baca, berarti pasar modal kita tuh judgmental juga dong. Halo rekan ngopi seluruh Indonesia, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Ngopi PM, ngobrol pintar pasar modal. Ya, capek anjing gitu dong, capek. Bukan. Parah. Enggak, kayak penontonnya juga kayak, ya lo lagi. Ya. Ya gak ada lagi, emang gak ada lagi anjing. Yang setting kita, kayaknya kelihatan ya, yang setting kita, yang edit kita, yang masukin ke medsos kita, kayak macam kita berdua. Udah kita talent, kita juga yang teknis, kita yang ngatur cahaya. Enggak, tenang. Ada yang lain ada. Bentar. Tungguin aja rekan ngopi semua. Ya, kali ini gue gak sendirian. Biasa, gue ditemenin oleh Bung Asur. Iya. Masih melanjutkan pembicaraan kita yang kemarin, obrol-obrol pintar kita yang kemarin. Perlindungan investor. Terkait perlindungan Oke. investor. Kemarin Ya. kan kita sempat bahas perlindungan investor dari sisi apa yang difasilitasi oleh regulator. Yang peraturan. Iya, salah satunya adalah kewajiban Ya. atau peraturan Ya. yang mewajibkan perusahaan atau emiten untuk menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik. Ya. Nah, Sebentar, yang belum nonton, tonton dulu video kita Oh selanjutnya. iya dong, Sebelumnya, jangan lupa. ya. Biar viewers kita banyak. Dukung kita untuk menjadi kaya. Masih miskin. Modal aja udah keluar banyak. Oke, balik lagi. Ya. Kemarin kita bahas itu, sekarang masih dalam rangka perlindungan investor yang difasilitasi oleh regulator. Oke, difasilitasi ya. oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia. Salah satunya adalah notasi khusus. Nah itu tuh, kemarin kan kita bahas tuh notasi khusus. Yoi. Sempat akhirnya kita mention. Benar, kan udah gue lihat-lihat lagi tuh. Tapi jujur gue belum, yang pertama gue belum paham banget apa sih sebetulnya notasi khusus itu. Oke. Ya ada lah sebetulnya kalau misalnya dibaca langsung pun gue juga ngerti sedikit-sedikit. Cuman mungkin lu bisa jelasin lebih lanjut. Nah yang kedua, udah ada peraturannya belum? Oke. Gitu, Berarti itu pertanyaannya. gue jawab satu-satu ya. Boleh. Sekaligus Ya. buat info rekan ngopi semua. Ya. Gitu. Oke. Nah, notasi khusus ini sepemahaman gue adalah sudah tertuang dalam ketentuan. Ketentuannya itu dikeluarkan oleh OJK dan Bursa. Oke. Dalam hal ini kalau nggak salah namanya surat edaran. Oh oke. Surat edaran Bursa Ya. terkait notasi khusus. Oke. Kita nggak tahu lah nomornya berapa, itu nanti Ya, bisa nanti bisa diakses dicek lah. di website. Ya. Nanti buat rekan ngopi semua yang penasaran, kita akan telaah lebih dalam informasi apa aja yang ada di website, termasuk notasi khusus ini. Ya. Gitu. Nah, balik lagi, notasi khusus ini dibuat untuk perlindungan investor. Kenapa? Maksudnya dari mana bisa perlindungan investornya? Jadi namanya notasi dan kayak semacam memberikan tato, memberikan awareness kepada si investor. Nah, sorry, gue potong nih. Ini kalau misalnya kemarin gue baca-baca, berarti pasar modal kita tuh judgmental juga dong. Kurang lebih bukan judgmental, dalam arti semua informasi yang ada di notasi khusus itu sumbernya adalah dari si perusahaannya itu sendiri. Nah, oke. Gitu. Coba. Jadi Coba deh. misalnya gini, Contoh. let's say balik lagi, latar belakangnya adalah perlindungan investor untuk untuk tahu nih begitu si investor mau trading, mau invest di salah satu perusahaan yang dia pilih. Ya. Itu dia kan kelihatan tuh, begitu dia mau invest, dia mau trading, itu kelihatan notasinya apakah si perusahaan ini terkena notasi khusus gitu. Jadi itu sebagai bentuk awareness. Jadi notasi itu cuman bentuknya huruf-huruf doang. Sorry, kalau misalnya langsung kelihatan sebetulnya bukan di platform dari si sekuritas dong, tapi maksudnya kelihatan di website bursa. Di website bursa kelihatan, terus juga sepemahaman gue itu diwajibkan sama bursa. Kelihatan di platform tradingnya, online tradingnya para anggota bursa, para Oh itu kelihatan ya? sekuritas. Oh, oke. Sepemahaman gue gitu. Ya. Gitu. Cuma nanti kita cek lah ya. Oke. Nah, jadi dari situ adalah bentuk awareness terhadap kondisi si perusahaannya. Misalnya, let's say kita udah langsung masuk ke intinya dari notasi khusus ya. Ada apa aja notasi khusus? Yang gua mau coba sajikan ini adalah notasi khusus itu sepemahaman gue terbagi menjadi 2. Terbagi menjadi 3 bahkan.
Oke, Jadi yang pertama notasi apa? khusus untuk performance laporan keuangan. Ya. Performance laporan keuangan itu ada terkait opini dari auditor Ya. untuk laporan keuangannya. Ya. Itu ada A. Notasi khusus berupa A. Ya. A itu artinya adalah adverse. Oke. Jadi kalau emiten atau perusahaan terkena opini adverse atau mendapatkan opini adverse dari akuntan publik si Nanti laporan keuangannya, Nanti langsung dapat inisial A di iya belakangnya. langsung dapat notasi khusus A. Katakanlah misalnya ticker code-nya ABCD. Yes. ABCD nanti ada apa? Titik A apa strip Iya, A? pemisahnya itu bebas, bisa titik, bisa strip, bisa Tapi nanti di belakang dari ticker code-nya Iya. itu ada huruf A. Iya, gitu ya. kurang lebih Itu kayak gitu. maksudnya adverse. Adverse Oke. berarti si perusahaan ABCD ini Ya. laporan keuangan terakhirnya, laporan keuangan audit terakhirnya itu Opininya opininya adverse. adverse. Nah, Oke. balik lagi terkait opini itu ada dua yang di watch, Oke. yang di watch di dalam notasi khusus ini. Ya. Tadi adverse, terus juga ada disclaimer. Oke. Kurang lebih sama. Berarti dua itu ya. Disclaimer itu D. D, ya. Tadi adverse itu Oke. A. Ya. Nah, balik lagi terkait laporan keuangan masih ada nih. Nah, yang ini lebih ke arah performance. Tadi kan kita opini. Ya. Dari dua itu kan istilahnya udah, oh kok si perusahaan dapat opininya adverse sama disclaimer. Ya. Itu kan yang satu tidak memberikan pendapat, yang satu tidak wajar. Oke. Itu kan harus benar-benar berhati-hati si investor. Yang kedua, performance keuangan ekuitas negatif yang ditandai dengan huruf E. Oke. Gitu. Ya. Jadi begitu si emiten membukukan laporan keuangan, membukukan ekuitas negatif di laporan keuangan terakhir, itu langsung dikenakan oleh bursa notasi khusus berupa E. Oke. Gitu. Berarti tadi ada A, udah ada D, ada E. Nah, ada lagi terkait performance keuangan, Ya. itu ada S dan ada L. S apa? S itu jika si perusahaan tidak membukukan pendapatan Dari sales ya. dari sales Oke. artinya. Gitu. Tidak membukukan pendapatan dalam arti kata nol berarti ya. Iya, pendapatannya nol Ha-ha. atau tidak ada growth. Oke. Growth dari Berarti misalkan di bulan Maret 1 Iya. M, Iya. di bulan Juni selanjutnya masih 1 M. ya, Iya kan? kurang lebih gitu kan. Kalau misalnya habis auditan Desember, Ya. terus bulan Maret keluar kan, kalau kelihatan nggak ada penjualan berarti nol di pendapatan atau penjualannya. Ya. Tapi misalnya di Maret dia ada nih pendapatan atau penjualannya 1 M. Begitu di Juni keluar laporan keuangan Juni itu masih sama 1 M juga, berarti kan Ya. nggak ada growth-nya Betul, kan. betul. Nah, Iya. itu diasumsikan dalam periode 3 bulan itu tidak ada pendapatan. Ya, tidak ada penjualan. Tidak ada penjualan, tidak ada ya. pendapatan, Ya, 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 makanya betul, diberikan notasi berupa Oke. S. Oh, oke. Artinya sales. Ya. Nah, satu lagi yang tadi L. Ya. L itu jika si perusahaan atau emiten tidak menyampaikan kewajibannya berupa laporan keuangan. Oke. Gitu. Jadi dikasih tahu kayak apa istilahnya? Istilah lu tuh lambat. Lambat ya. Late. Ya, gitu. Sebentar deh. Ini gua potong ya. Jadi kalau misalnya laporan keuangan tadi ada apa? A, D, S, E sama L. L, ya betul. Kalau misalkan L lambat, berarti kan dia belum nyampein. Belum nyampein laporan keuangan. Kalau misalnya habis itu dia nyampein, Ya. L-nya itu masih ada apa udah telat? Apa tetap mengikat di situ? L-nya tuh langsung hilang. Langsung hilang. Langsung hilang. Tapi kalau misalkan kayak E, itu Iya. kan nggak bisa. Maksudnya? Kan ekuitas negatif. Iya. Itu akan terus mengikat di situ sampai laporan keuangan yang baru, yang Iya. periode selanjutnya itu Iya. tidak membukukan ekuitas negatif. Iya, Berarti gitu betul, kan? betul. Oke, Jadi oke. syaratnya begitu dia mendapatkan tadi opini adverse, disclaimer, membukukan ekuitas negatif, terus terlambat laporan keuangan Iya. atau tidak membukukan pendapatan, syaratnya itu dicabut jika semuanya sudah tidak mengalami kondisi tersebut, tidak lagi laporan keuangan auditannya tidak lagi adverse, tidak lagi disclaimer. Ya. Terus ekuitas negatifnya juga sudah tidak menjadi ekuitas negatif, Ya. menjadi ekuitas positif. Ya. Sudah membukukan pendapatan atau Ya. penjualan Ya. dan sudah menyampaikan laporan keuangan. Nah, mungkin nggak Gitu. untuk satu perusahaan itu bisa dapat notasi khususnya 2 Oh, misalnya. mungkin banget 2, 3 bisa Iya, banget, bisa ya? banget karena Oke. bukan sebatas hanya laporan keuangan aja. Jadi notasi khusus tuh tadi kan itu baru pertama tuh, Ya, baru ya, step ya. pertama yaitu Oke. terkait laporan keuangan. Oke. Nah ini yang terkait ada lagi terkait Yang kedua apa? Hukum. Oke. Jadi di terkait hukum itu ada perkara hukum, ada juga yang gugatan pilot, gugatan diajukan PKPU. Oke. Gitu. Jadi kita balik lagi kalau di surat edarannya bursa itu kalau gue baca jika si perusahaan mengalami gugatan pilot Ya. itu dikenakan notasinya berupa B.
B itu artinya bankrupt kalau gua nggak salah. Bangkrut lah ya. Bangkrut, betul. Karena Iya, iya. dipilotkan Benar. kan. Istilahnya Oke. lu nggak bisa bayar Ya. utang, Ya. terus tidak ada kesepakatan kedua belah pihak. Ya udah lu gue pilotin. Ya, ya. Nah dengan gugatan pilot itu si perusahaannya punya kewajiban untuk menyampaikan keterbukaan informasi yang seperti yang kita bahas kemarin di konten Oke. kita sebelumnya. Ya. Karena itu kan istilahnya sifatnya material sekali kan. Oke, sebentar. Gitu. Sorry, kalau berarti gugatan pilot itu sebetulnya berdasarkan dari informasi yang diberikan oleh perusahaannya sendiri dong. Iya, Iya iya, kan? iya. Perusahaannya menyampaikan, baru nanti ada huruf apa tadi B ya. Iya B. Oke, Ada B, ada M. M itu adalah PKPU. PKPU itu apa tuh, Ceng? Penundaan kewajiban pembayaran utang. Oh, oke. Atau kalau M itu moratorium. Moratorium. Ya, Iya. jadi begitu dia diajukan PKPU itu juga kita kenakan notasi. Kita tuh maksudnya bursa mengenakan notasi. Itu mengenakan notasi M. Kenapa? Karena kan ya itu juga sifatnya material. Oke. Itu terus Nah, tadi juga apa? Kan ada 3 ya kalau nggak salah PKPU, pilot, satu lagi apa? pilot ada perkara hukum, ada 4 sebenarnya. Oke, perkara hukum apa? Perkara hukum itu yang melibatkan si perusahaannya atau direksi dan komisarisnya, manajemennya ya. Ya. manajemen dan komisarisnya atau entitas anaknya. Oh, itu juga termasuk berarti. Itu juga Oke. itu kalau dia ada kasus kayak gitu atau perkara hukum yang melibatkan diantara tadi Ya. perusahaan, entitas anak, dewan komisaris sama Direksi. direksi, itu bisa dikenakan notasi berupa C. C. Gitu, C Case. itu case, Oh. case, yoi, Oke. kayak bahasa Inggris gue Iya, mantap banget boleh, kan. boleh. Terus ada lagi satu, Apa? Nah, itu yang terakhir apa? itu notasi khususnya berupa Q. Apa tuh? Q adalah pembatasan kegiatan usaha. Oke, Gitu. maksudnya Jadi gimana coba? jika ada pembatasan kegiatan usaha, misalnya gue bergerak di bidang tambang, tapi gue ada pembatasan kegiatan usaha dari regulator gue, regulator tambang, misalnya siapa sih, Kementerian ESDM atau siapapun Iya, lah, iya, iya, itu iya. gue dibatasi kegiatan Oke. usahanya. Nah itu si perusahaan wajib menyampaikan keterbukaan informasi Iya. bahwa gue dibatasi, Iya. dan itu langsung dikenakan notasi khusus berupa Q. Q Oke. itu kalau nggak salah artinya qualification. Oh, Kualifikasi, oke, gitu. iya. Nah, sorry, balik lagi ke pertanyaan tadi awal gue ya. Jadi mungkin aja misalkan tadi ada pembatasan usaha Q Iya, kan ya. iya. Tapi di satu sisi ekuitasnya negatif. Jadi nanti ada tulisannya Oh iya, QE. QE gitu. Oh, Jadi oke. urutannya itu tergantung dari si regulator yang ngenainnya. Iya, iya, gitu. iya. Jadi bisa QE, bisa EQ, EQ, gitu. mana yang gitu. duluan Mana ya. aja yang duluan. Oke, ya. Nah, dari dua yang kita sampaikan tadi, kan tadi terkait laporan keuangan, terkait juga hukum. Ya. Itu Satu lagi apa? semua sebenarnya satu lagi ada, cuman Oke. gue mau nge-recap Oke. atau apa ya istilahnya? Nge-highlight dulu lah yang dua Highlight ini dulu ya. yang dua ini sebenarnya itu semua sudah difasilitasin di peraturan yang kemarin kita bahas. Ada laporan berkala, Oke, laporan keuangan ya, kan tadi, ya. laporan berkala. Terus juga ada Insidentil. Yang perkara hukum berarti. Iya, ya. perkara hukum baik Oke. itu dia dikenain PKPU, Ya. pilot atau pembatasan kegiatan usaha. Oke. Itu jadi balik lagi sumbernya ini adalah keterbukaan informasi yang disampaikan oleh si perusahaan, sehingga keterbukaan informasi itu kayak dipersimpel, disingkatin menjadi sebuah notasi yang berupa huruf-huruf. Ya, oke, berarti sudut pandang gue yang tadi awal gue bilang judgmental, ya itu untuk perlindungan investor Perlindungan gitu. investor, Iya. betul. Sebenarnya nggak judgmental, tapi lebih ke arah yang lu sampein, gua persingkat, dan ini sebagai bentuk awareness si investor. Iya, iya, oke. Gitu. Ya konsekuensi lah. Konsekuensi, betul. Jadi Iya. istilahnya kita tato, Iya, iya. ditato sama regulator agar investor atau publik lebih berhati-hati karena dia mengalami kondisi ini loh. Ya. Nah, Gua dulu dong. Oh yaudah. Iya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. udah ikutin terus video kita selanjutnya. Jangan lupa komen, subscribe, share. Mampus lo nggak ngomong. Udah. Oke. Masa nggak ada? Sip. Gue ya ngopi PM.